Bab 2701. Nona Morrison, siapa yang di sebelah Anda ini? Aurelia berbalik dan melirik ke arah Leon. Ekspresi bingung muncul di wajahnya ketika dia bertanya-tanya siapa pria aneh ini dan mengapa dia bersama Rene. Oh, dia adalah wakil presiden Sinchen Group, Half-Wolf, kata Rene. Dia tidak mengenal Aurelia dan dia tidak ingin berbicara dengannya pada awalnya. Namun, karena Aurelia berinisiatif untuk menyapanya, dia harus berinteraksi dengannya dengan cara yang tidak sopan. Wakil Presiden Sinchen Group, saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Aurelia dan Bucky berbagi pandangan bingung. Selama karangan Bunga Jackson, banyak tamu yang hadir bertemu Leon dan menyaksikan khasiat pil bersejarahnya. Namun, Aurelia dan Bucky tidak hadir saat itu. Bucky baru saja mencapai negara kaisar awal dan masih jauh dari mencapai negara kaisar menengah. Saat ini, dia tidak membutuhkan jamu untuk melewati rintangan dalam pelatihannya. Apalagi dia dan Aurelia sedang sibuk mengatur pesta pertunangannya, sehingga tidak menghadiri buket bunga. Oleh karena itu, mereka tidak mengenal Leon atau Sinchen Group. Nona Morrison, ini tidak mungkin pacar Anda, bukan? Anda adalah putri sulung keluarga Morrison, jadi bagaimana Anda berani menjadi wakil presiden belaka? Apakah Anda sudah gila? Aurelia melirik Rene dan Leon. Kesadaran muncul di pikiran dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyukai Rene karena kecantikan Rene melebihi miliknya dan Bucky pernah mengejarnya. Setelah mengetahui bahwa Half hanyalah wakil presiden sebuah perusahaan kecil, dia berasumsi bahwa Half adalah pacar Rene karena mereka berbelanja di sini pagi-pagi sekali. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengambil kesempatan itu untuk mengejek Rene, ingin mempermalukannya. Ya, Nona Morrison, bagaimana Anda bisa berkencan dengan seseorang yang begitu biasa? Ekspresi Bucky menjadi gelap dan dia menatap Leon dengan sikap bermusuhan. Meski sudah punya pacar, perasaannya terhadap Rene masih belum berubah. Jika Rene setuju untuk bertemu dengan Felton, yang jauh lebih kuat sebagai seniman bela diri dan memiliki status lebih tinggi, Bucky tidak akan bisa memprotes. Namun, Rene menolaknya hanya untuk berkencan dengan seseorang yang statusnya tidak bisa dibandingkan dengannya dan dia tidak bisa bersahabat. Hatinya dipenuhi rasa frustasi dan refleksi terhadap Leon saat dia bertanya-tanya bagaimana orang biasa seperti Leon bisa memenangkan hati Rene. Bab 2702. Tidak, kalian berdua salah. Saya hanya teman Nona Morrison, bukan pacarnya, kata Leon sebelum Rene sempat menjawab. Apa, malu nggak sih jadi pacarku? Apa kamu nggak merasa aku pantas untukmu? Raut wajah Rene berubah muram. Sebagai wanita tercantik di wilayah barat, banyak sekali bujangan muda yang terpikat padanya dan mereka semua ingin sekali berkencan dengannya. Sebaliknya, Leon langsung menyangkal telah berkencan dengannya ketika Joshua dan Ariella salah mengira Leon sebagai pacarnya. Sekarang Bucky dan Aurelia berpikiran sama, dia bereaksi dengan cara yang sama seolah-olah Aurelia tidak cocok untuknya. Dia menganggapnya sebagai sebuah penghinaan secara pribadi dan karena sifatnya yang sombong, dia menjadi frustrasi dan menatap Leon dengan pandangan tajam. Leon terkejut dengan reaksi Rene. Dia bukan pacarnya sejak awal dan hanya menyatakan fakta, jadi dia tidak tahu mengapa Rene marah. Namun, dia menghabiskan cukup banyak waktu dengan orang-orang kepercayaannya di masa lalu dan cukup mengenal wanita untuk tetap diam saat mereka marah. Oleh karena itu, dia tenang dan tidak berdebat dengan Rene. Nona Morrison, pacarmu aneh sekali. Mungkin dia merasa tidak pantas untukmu dan tidak berani mengakui hubungan kalian. Aurelia menyeringai mengejek. Meskipun Leon menyangkalnya, Rene adalah seseorang yang memiliki kecantikan dan status yang luar biasa. Dia menolak untuk percaya bahwa Rene akan menemani seseorang yang tidak ada hubungannya dengan toko pagi-pagi sekali. Pria normal tidak akan membuat Rene berusaha keras, jadi Aurelia yakin bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Oleh karena itu, dia berasumsi Leon menolak mengakuinya di depan umum karena rasa rendah diri yang dimilikinya. Itu tampaknya menjadi satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Nona Underwood, saya rasa Anda tidak perlu khawatir jika Half adalah pacar saya. Tidakkah kau pikir kau sedikit keterlaluan di sini? Kata Rene dengan tidak senang.
Dia tidak bodoh dan merasakan permusuhan dalam nada bicara Aurelia. Karena tidak ingin membuang-buang waktunya untuk menjelaskan, dia menjawab tanpa berbasa-basi. Yah, Aurelia membeku dan langsung kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, Rene benar dan ini bukan urusannya. Tuan, saya minta maaf atas gangguannya. Apakah Anda masih menginginkan batu giok ini? Tepat saat itu, pramuniaga itu menimpali. Meskipun Leon dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin mendapatkan batu giok, ia tidak dapat membayar karena kemunculan Baki dan Aurelia yang tiba-tiba. Pramuniaga itu tidak yakin apakah Leon masih menginginkannya dan memutuskan untuk bertanya lagi. Bab 2703. Oh ya, Leon mengingat tentang batu giok itu dan membuka mulutnya untuk menjawab. Namun, Aurelia memotongnya sebelum dia sempat berbicara. Baki, pakaian itu terlihat bagus dan cocok dengan penampilanmu. Dia meliriknya dan menarik Baki mendekat. Berapa harganya? Tanyanya kepada pramuniaga. Harganya 1,8 juta, kata pramuniaga itu dengan cepat. 1,8 juta, itu tidak semahal itu. Kami akan mengambilnya, kata Aurelia cepat-cepat. Dia sudah mendengar apa yang dikatakan pramuniaga itu dan menduga bahwa Leon dan Rene tertarik pada batu giok ini. Awalnya, dia ingin mengejek Rene karena berkencan dengan pria berstatus rendah untuk mempermalukannya. Namun, Rene tetap tidak terpengaruh dan membungkamnya, yang membuatnya tidak senang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membeli batu giok itu sebelum Rene dan Leon dapat melakukannya. Dia datang ke sini hanya bersama Baki karena dia ingin membeli beberapa potong batu giok untuk pesta pertunangannya. Karya di hadapannya sesuai dengan seleranya dan harganya pun masuk akal. Selain itu, dia merasa bisa melampiaskan kekesalannya pada Rene dengan mencuri apa yang diinginkannya. Maaf, Nyonya. Tuan ini bilang dia menginginkan ini. Saya bisa menjualnya kepada Anda, tetapi hanya jika dia tidak menginginkannya lagi. Pramuniaga itu tersenyum meminta maaf dan menoleh ke Leon untuk instruksi lebih lanjut. Saya akan mengambilnya. Ambil kartuku, kata Leon. Dia tahu bahwa Aurelia ingin membeli batu giok itu sebagai sarana untuk mempermalukan Rene. Akan tetapi, pramuniaga itu telah menolaknya, jadi Leon tidak terlalu memikirkannya dan menyerahkan kartunya kepada pramuniaga itu untuk membeli batu giok itu. Tentu, mohon tunggu sebentar, Pak. Pramuniaga itu mengulurkan tangan untuk mengambil kartu Leon, tetapi dihentikan oleh Aurelia. Kamu kenapa? Aku kan sudah bilang aku mau ini. Kamu tuli, tanya Aurelia kesal. Dia lalu menepis tangan pramuniaga itu untuk mencegahnya mengambil kartu Leon. Aduh, kesakitan, senyum pramuniaga itu membeku. Aurelia bukan saja sombong dan tidak sopan, tetapi dia juga menamparkan pergelangan tangan pramuniaga itu. Hal ini membuat pramuniaga itu frustrasi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Lagi pula, dia tahu bahwa Aurelia berasal dari latar belakang yang kuat dilihat dari cara berpakaiannya, dan seorang pramuniaga biasa tidak akan mampu menentangnya. Bab 2704. Nyonya, siapa cepat dia dapat. Tuan ini telah memutuskan untuk membeli batu giok ini dan saya tidak dapat menjualnya kepada Anda. Mohon mengerti. Pramuniaga itu memaksakan senyum dan mempertahankan sikap sopan, berharap Aurelia akan tenang. Terus kenapa? Dia belum bayar, kan? Selama dia belum bayar, aku berhak beli. Aurelia mendengus dan tetap bersikap angkuh. Tetapi, pramuniaga itu terdiam. Meskipun Aurelia bermain dengan kata-kata, dia benar bahwa Leon belum membayar dan pramuniaga itu tidak dapat membantah logika ini. Nona Underwood, apa maksudmu? Kau tahu Huff mengincar ini dan kau sengaja membuat masalah. Tidakkah kau pikir kau keterlaluan? Tanya Rene dengan marah. Dia tahu Aurelia hanya memperebutkan batu giok itu untuk menjatuhkannya. Menghadapi provokasi seperti itu, dia tidak bisa mempertahankan kesopanannya. Tentu saja, Leon juga tersinggung. Dia tidak mengenal Aurelia dan mereka tidak pernah memiliki konflik sebelumnya. Namun Aurelia terus meremehkannya karena tidak pantas mendapatkan Rene dan dengan kasar bersaing untuk mendapatkan batu giok yang diinginkannya. Ini sudah keterlaluan, bahkan bagi orang sebaik Leon, dia pasti terprovokasi. Meski begitu,
dia tidak berniat bertarung dengan seorang wanita. Sebagai seorang pria sejati, dia menahan amarahnya dan tidak marah. Nona Morrison, saya khawatir saya tidak setuju dengan Anda. Baki dan saya datang ke sini untuk membeli batu giok. Bukankah wajar kalau aku ingin membeli sesuatu yang aku minati? Kamu tidak bisa begitu saja melarangku membelinya hanya karena kamu dan pacarmu mengincarnya. Balas Aurelia. Kenapa kau? Rene geram. Namun, keluarga Underwood adalah salah satu keluarga paling berkuasa di wilayah barat, dan status Aurelia menyainginya. Karena Aurelia bertekad untuk mengambil batu giok itu dari Leon, tidak ada yang dapat ia lakukan. Lalu apa yang kau inginkan? Hanya ada satu potong dan kita berdua tertarik padanya. Tidak mungkin ini bisa dijual ke kita semua. Leon tertawa marah melihat perilaku Aurelia yang tidak peka. Gimana? Ayo kita menawar satu sama lain, siapapun yang menawar harga tertinggi akan menang. Kata Aurelia sambil melirik Leon dengan jijik. Dia baru saja tahu dari Rene bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden rendahan. Leon tidak mungkin sebanding dengannya atau Baki dalam hal kekayaan dan status. Jika mereka menawar satu sama lain, Leon tidak akan punya peluang. Dengan cara itu, dia bisa mengalahkan Leon dan Rene dan membuat mereka mengakui kekurangan mereka, sehingga membunuh dua burung dengan satu batu. Bab 2705. Ide bagus. Aku mau bayar 3 juta. Timpal Baki. Seperti Aurelia, dia juga tidak melihat Huff sebagai ancaman. Batu giok itu cukup berharga, namun Huff rela menghabiskan banyak uang untuk itu. Karena mereka salah mengira Leon sebagai pacar Rene dan kemudian dikonfirmasi oleh fakta bahwa Rene sedang berbelanja dengannya pagi-pagi sekali, dia berasumsi bahwa Leon membeli batu giok itu sebagai hadiah untuk Rene. Baki jatuh cinta pada Rene jadi dia menolak membiarkan Leon mendapatkan keinginannya. Kau ingin menawar melawanku? Menarik sekali. Kalau begitu, aku akan bayar 4 juta. Ejek Leon. Mengingat betapa menguntungkannya Shinshin Group dan Elegante Group, ia tidak kekurangan uang sebagai ketua kedua perusahaan tersebut. Karena Aurelia dan Baki berani menawar melawannya untuk membuatnya menyerah, mereka harus mengetahui kenyataan karena dia tidak takut pada mereka. Kalau begitu, aku mau 5 juta. Baki mencibir dan menaikkan harganya tanpa ragu. 7 juta, kata Leon dengan tenang. Kau kenapa? Baki dan Aurelia sama-sama memucat. Mereka mengira Leon akan menyerah begitu mereka menaikkan harga dan dia akan menyerah dalam menawar. Yang mengejutkan mereka, Leon berani menaikkan harga menjadi 7 juta tanpa ragu. Hal ini mengejutkan mereka. Akan tetapi, mereka menolak untuk mundur karena beberapa juta tidak berarti banyak bagi orang-orang dari latar belakang mereka. Tidak mungkin mereka mengakui kekalahan. 9 juta, kata Baki dengan muram, tidak lagi tenang. Harga jual batu giok itu hanya sedikit di atas 1,5 juta dan hampir tidak bernilai 9 juta. Agak menyakitkan baginya untuk membayar begitu banyak untuk sesuatu yang tidak sepadan nilainya. Aku mau. Leon hendak menaikkan harga ketika Rene menarik lengannya. Huff, lupakan saja. Potongan batu giok ini tidak begitu berharga. Berhenti menawar. Kalau mereka memang menginginkannya, biarkan saja. Kita bisa beli yang baru saja, kata Rene. Leon telah menyebutkan bahwa ia membeli batu giok untuk membuat pil alkimia. Ini hanya memerlukan batu giok berkualitas baik dan pengerjaannya tidak menjadi masalah. Jika Leon terus menawar, ia hanya akan membuang-buang uang, jadi sebaiknya ia membeli barang lainnya. Yah, itu benar. Leon pun tersadar dan ia pun kembali tenang. Karena sikap Aurelia yang tidak masuk akal, ia pun diliputi amarah dan terdorong untuk menawar. Namun, kata-kata Rene menyadarkannya kembali. Meskipun dia tidak kekurangan uang, menghabiskannya dengan bodoh bukanlah suatu pilihan. Batu giok itu hanya bernilai sedikit di atas 1,5 juta dan akan sangat bodoh jika dia terus menawar hanya untuk membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Karena Baki dan Aurelia bersikeras bertindak gegabah, dia tidak punya alasan untuk bersaing dengan mereka. Bab 2706. Baiklah, kau menang. Kalau kau memang menginginkannya, kau boleh memilikinya, kata Leon dengan tenang. Biar kami saja, nak, turunkan kudamu.
Kau menyerah begitu saja karena kau tak sanggup menawar melawanku. Ejek Baki, sambil menghela napas lega dalam hati. Lagi pula, batu giok ini hampir tidak bernilai 9 juta dan jika Leon terus menawar, ia harus mempertimbangkan untuk menyerah. Untungnya, Leon tampaknya telah mencapai batasnya dan menyerah, sehingga ia mengalahkan Leon sesuai keinginannya. Ya, kamu cuma wakil presiden, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bersaing dengan kami? Tahu diri, Aurelia mencibir dengan nada menghina. Dengan wajah penuh kemenangan, Aurelia mengambil kesempatan untuk mengejek Leon. Bodoh sekali. Rene tertawa marah saat melihat ekspresi arogan di wajah Baki dan Aurelia. Dia kenal Huff dan Shinshin Group. Selama Bukit Jackson, Huff menghabiskan 287 juta dan membeli semua ramuan langka meskipun bersaing dengan yang lainnya. Dalam hal kekuatan finansial, Shinshin Group mungkin melampaui keluarga yang paling berkuasa. Jika Huff benar-benar menginginkan batu giok itu, Aurelia dan Baki tidak dapat bersaing dengannya. Batu giok itu tidak terlalu bernilai dan Huff mengurungkan niat menawar karena tidak mau membuang-buang uang. Lucunya, Baki dan Aurelia merasa puas akan hal itu dan itu sungguh bodoh. Nona Morrison, apakah Anda malu karena pacar Anda tidak bisa bersaing dengan saya dan Baki? Aurelia membalas. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan Rene, Aurelia tidak menganggap dirinya bodoh dan hanya berasumsi bahwa Rene frustrasi karena dia kalah. Dia merasa amat senang. Terserah apa katamu. Rene mendengus dan mengabaikannya. Baiklah. Kemas batu giok ini. Melihat Rene menyerah, Aurelia menjadi sombong dan memerintah pramuniaga itu, bersiap membayar. Baiklah, Tuan, apakah Anda yakin tidak menginginkannya lagi? Pramuniaga itu cukup kecewa karena Leon menyerah. Dia menatapnya dengan penuh harap, tampaknya mencoba menyampaikan semacam pesan. Batu giok yang dibuat di toko memiliki harga tetap dan penawaran tidak diperbolehkan. Penawaran yang dimulai Baki sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak ada hubungannya dengan toko. Oleh karena itu, dia ingin Leon terus menaikkan harga untuk memberi Busi dan Aurelia pelajaran. Tidak masalah berapa banyak yang ditawarkan Leon karena dia selalu bisa menjualnya kepadanya dengan harga asli secara pribadi. Lagi pula, Leonlah yang pertama kali meminta untuk membeli batu giok itu dan menurut aturan, seharusnya dia yang menjualnya kepada Leon. Meskipun dia bisa mendapat komisi 1.000 dengan menjual batu giok seharga 9 juta, dia muak dengan sikap arogan Aurelia. Dia sama sekali tidak ingin menjual batu giok itu kepada Aurelia dan Baki hanya untuk mendorong perilaku mereka yang tidak pantas. Bab 2707. Aku nggak mau ambil. Jual aja ke mereka. Leon menggeleng. Leon menangkap pesan yang tak terucapkan dari kata-kata pramuniaga itu dan mengerti bahwa pramuniaga itu ingin Leon terus menawar sebelum akhirnya menjual batu giok itu dengan harga aslinya. Namun, ia hanya membeli jadeit untuk lingkaran konvergensi energi dan tidak memiliki preferensi dalam hal pengerjaan. Oleh karena itu, ia tidak perlu membeli jadeit ini. Karena Baki dan Aurelia bersikeras membelinya, dia tidak melihat ada gunanya menghalangi mereka. Baiklah kalau begitu. Pramuniaga itu merasa pasrah karena Leon tidak lagi menginginkan batu giok itu. Dia hanya bisa mengemas batu giok dan menjualnya seharga 9 juta kepada mereka. Huff, ayo kita pilih satu lagi. Rene meraih lengan Leon dan mulai memeriksa lemari-lemari lain untuk memilih satu lagi. Sambil memperhatikan mereka, Aurelia mengerutkan kening. Dia berasumsi Leon dan Rene akan tersinggung karena benda yang mereka incar diambil. Rene mungkin akan pergi bersama Leon karena frustrasi dan malu. Yang membuatnya bingung, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Leon dan Rene bukan saja tidak pergi, mereka tetap tenang dan mulai mencari pengganti lainnya. Hal ini membuatnya merasa tidak senang. Nona Morrison, maafkan saya karena terus terang. Tapi sungguh aneh seseorang dengan status seperti Anda mau berkencan dengan pria miskin seperti itu. Saya merasa malu untuk Anda, kata Aurelia dengan arogan. Dia tahu bahwa status dan kecantikan Rene melampaui dirinya, dan dia berusaha keras mencari cara untuk menjatuhkan Rene. Oleh karena itu, dia hanya bisa menargetkan Leon dalam upaya untuk mengejek Rene. Ya, Nona Morrison.
Pria malang seperti dia tidak pantas untukmu. Aku sarankan kau putus dengannya sesegera mungkin agar tidak ditertawakan. Baki setuju dan menatapnya dengan marah. Mengingat perasaannya terhadap Rene, dia lebih dari bersedia untuk memutuskan pertunangan dengan Aurelia jika Rene bersedia meninggalkan Leon dan memilihnya sebagai gantinya. Kalau saja Aurelia tahu apa yang dipikirkannya, dia pasti akan punya perasaan campur aduk tentang ini. Apakah Huff pantas mendapatkanku? Itu bukan urusanmu. Kau tidak berhak mengaturku. Lagi pula, Huff tidak seburuk yang kau kira. Dia lebih tangguh dari yang bisa kau bayangkan. Rene mendengus dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Dia tahu sejauh mana kemampuan Leon. Meskipun ia hanya wakil presiden Shinshin Group, Huff adalah seniman bela diri yang berbakat dan kemungkinan mencapai tahap kaisar tingkat lanjut di usia muda. Bahkan putra bos barat, Felton, tidak sebanding dengannya. Felton dikenal sebagai salah satu yang paling cemerlang di generasinya dan tak tertandingi, kecuali Hugo. Jika Felton tidak dapat mengalahkan Leon, generasi muda lainnya tidak akan mempunyai kesempatan. Oleh karena itu, Baki tidak bisa dibandingkan dengan Leon. Bab 2708. Sehebat apa sih seorang wakil presiden? Rene, jangan repot-repot menggertak. Nanti kamu malah mempermalukan diri sendiri. Aurelia terkekeh. Dia belum pernah mendengar tentang Shinshin Group sebelumnya, yang berarti bahwa itu hanyalah sebuah perusahaan kecil yang tidak signifikan. Leon hanyalah wakil presiden dan bahkan bukan ketua, jadi statusnya biasa saja, dan dari sudut pandang Aurelia, ada banyak orang seperti dia. Tidak realistis untuk menganggap Leon tangguh dan tidak mungkin dia akan mempercayai Rene. Tentu saja Baki juga merasakan hal yang sama. Dia berasumsi bahwa Rene hanya berbohong untuk melindungi Leon karena tampaknya itulah satu-satunya penjelasan. Kau kenapa? Raut wajah Rene berubah muram mendengar tawa Aurelia. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ucapannya dipotong. Sudah keluar. Itu adalah potongan kaca giok raksasa. Siapapun yang membelinya akan menang banyak. Saat itu, terdengar keributan dari area perjudian batu, yang membuat Rene, Leon, dan yang lainnya waspada. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Tanya Rene heran. Saya pikir seseorang membuka batu yang berisi jadeit berkualitas tinggi, kata Leon sambil berpikir. Meskipun ada banyak kebisingan, dia adalah seniman bela diri tangguh dengan pendengaran hebat. Selain itu, dia tahu seluk-beluk perjudian batu dan langsung bisa menebak apa yang terjadi. Begitu, kata Rene sambil teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Huff, kamu mau jadeit berkualitas tinggi, kan? Sepertinya ada yang punya di sana. Mau lihat? Dia tahu bahwa batu giok yang muncul pasti memiliki kualitas yang sangat tinggi sehingga terjadi keributan seperti itu. Jika tidak demikian, para ahli batu giok tidak akan begitu bersemangat. Karena Leon membutuhkan jadeit berkualitas tinggi untuk lingkaran konvergensi energi, Leon mungkin membutuhkan jadeit tersebut jika itu adalah jadeit kaca. Ya, aku juga berpikir begitu. Leon mengangguk. Mengabaikan Aurelia dan Baki, mereka berdua berbalik dan langsung menuju ke area perjudian batu. Sialan, Baki, ayo kita ke sana juga. Ekspresi Aurelia berubah muram ketika Rene dan Leon mengabaikannya. Dia dan Baki menghabiskan 9 juta untuk sepotong batu giok hanya untuk melemahkan dan mempermalukan Rene dan Leon. Meski begitu, mereka berdua tetap tidak terpengaruh dan tidak pergi karena malu. Perasaan tidak adanya jalan keluar untuk rasa frustrasinya membuatnya merasa tidak puas. Karena enggan menyerah, dia menyeret Baki ke area perjudian batu. Bab 2709. Di area perjudian batu, Rene dan Leon mendekat dan bertanya-tanya, segera mengerti apa yang terjadi. Seorang pria parubaya akhirnya mendapatkan sepotong batu giok kaca hijau berkualitas tinggi. Ada berbagai macam warna di antara batu giok dan corak hijau yang dimiliki batu giok ini hanya satu tingkat dari hijau kekaisaran. Selain itu, kualitas dan nilai sepotong jadeit sering ditentukan oleh kilau dan tingkat transparansinya. Semakin tinggi kilapnya dan semakin transparan, semakin baik kualitasnya. Batu giok yang ditemukan pria parubaya ini sungguh menakjubkan baik dari segi kilaunya maupun transparansinya.
Selain itu, potongannya sangat besar, beratnya sekitar 4 hingga 5 kilogram. Satu-satunya kekurangannya adalah warnanya tidak terlalu murni dan dianggap sedikit kurang berharga dibandingkan hijau kekaisaran. Namun, mengingat ukurannya, nilainya akan sekitar 43 juta atau bahkan lebih tinggi. Itulah tepatnya mengapa semua orang terkesan dengan keberuntungannya. Atas perintah pria parubaya itu, seorang anggota staf mengamplas permukaan batu itu untuk menghilangkan semua kotoran, sebelum menyerahkan batu giok itu kepadanya. "Rikon, kamu mau jual ini? Aku mau menawar 14 juta. Tanya seorang pedagang yang mengoleksi dan menjual batu giok. 14 juta tidak berarti apa-apa. Aku akan menawar 17 juta. Kata pedagang lain yang berwajah tembam dengan tergesa-gesa. Saya akan membayar 19 juta. 21 juta. Dua pedagang lain ikut menambahkan dan harganya langsung naik menjadi 21 juta. 21 juta. Pria parubaya itu ragu-ragu. Dia hanyalah seorang pemain judi batu profesional dan sering mengandalkan keberuntungannya. Akhir-akhir ini dia cukup beruntung dan menemukan batu giok berkualitas tinggi. Di tengah kegembiraannya, dia tahu bahwa dia perlu menjualnya segera. Lagi pula, dia bukan pedagang, juga bukan orang kaya. Dia tidak akan membutuhkan batu giok ini, dan menjualnya tampaknya merupakan pilihan yang paling tepat. Meskipun batu giok berkualitas tinggi ini bernilai sekitar 43 juta, ia tidak memiliki koneksi ke saluran yang memungkinkannya membuat batu giok dan menjualnya seperti pedagang profesional. Akan cukup sulit baginya untuk menjual batu giok itu dengan harga penuh. 21 juta sudah dianggap harga yang cukup memuaskan. Namun, ia tidak langsung menyetujuinya dan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah ada yang bisa menawar lebih tinggi lagi. 30 juta, teriak Leon. Dia datang untuk membeli jadeit berkualitas tinggi untuk lingkaran konvergensi energi. Potongan batu giok kaca ini hanya selangkah lagi dari kualitas hijau kekaisaran tertinggi, jadi ada energi spiritual yang melimpah di dalamnya, membuatnya sempurna untuk lingkaran tersebut. Leon langsung meliriknya dan bersiap untuk membelinya. Selain itu, lingkaran konvergensi energi memerlukan 18 keping jadeit selain inti, yang berarti ia membutuhkan total 19. Jadeit berkualitas tinggi ini sangat besar dan ia seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk membaginya menjadi 19 bagian. Jika ia membelinya, ia tidak perlu membeli jadeit lain, sehingga sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Bab 2710. 30 juta. Dari mana anak ini berasal? Para pedagang menoleh serempak ketika Leon ikut menawar. Cuma 30 juta. Aku mau menawar. Ejek pedagang gemuk itu dan hendak menaikkan harga untuk melawan Leon ketika temannya menarik lengannya. "Steve, lupakan saja. Jangan menawar melawannya." Rekannya menggelengkan kepala. "Mengapa tidak?" Steve terkejut. "Coba lihat siapa yang berdiri di sampingnya. Dia putri sulung keluarga Morrison. Lebih baik kau menyerah saja kalau tidak mau mengganggu keluarga Morrison." Temannya merendahkan suaranya, jelas dia mengenali Rene. Oh, Steve berbalik dan langsung melihat Rene. Merasakan hawa dingin di punggungnya, ia akhirnya mengerti mengapa temannya menghentikannya. Keluarga Morrison adalah kepala semua keluarga di wilayah barat dan sebagai putri tertua keluarga tersebut, status Rene jauh lebih tinggi darinya. Leon dan Rene tampak dekat, dan Steve langsung menyimpulkan bahwa Leon kemungkinan besar memiliki status yang sama dengan Rene. Seorang pedagang biasa seperti dirinya tidak mungkin bisa melawan mereka. Giok hijau ini langka dan dapat dijual lebih dari 43 juta jika diukir pada seseorang. Namun, Leon telah menaikkan harga menjadi 30 juta dan jika pedagang menawar melawannya, dia hanya akan mendapat sedikit keuntungan setelah dikurangi waktu dan biaya produksi. Tidak ada gunanya mengutamakan Leon dan Rene hanya demi keuntungan kecil, sebab itu tidak akan memberi banyak keuntungan baginya. Steve pun menyadari hal itu dan ia langsung menyerah dalam menawar. Para pedagang lainnya mengenali Rene dan tahu bahwa dia dekat dengan Leon. Tak seorang pun di antara mereka yang mau menawar melawan Leon demi keuntungan kecil karena mereka tidak mau membuat Leon dan Rene berselisih. Oleh karena itu, yang lain pun menyerah dalam menawar. 30 juta.
Pria parubaya itu senang karena Leon menaikkan harganya lebih tinggi lagi. Ia sudah bimbang ketika para pedagang menaikkan harga menjadi 22 juta. Tawaran Leon untuk JDT seharga 30 juta itu sungguh tak terduga, jadi ia sangat gembira. Tuan, saya ingin menawar 30 juta untuk batu giok ini. Maukah Anda menjualnya kepada saya? Tanya Leon. Oh, tentu saja. Pria parubaya itu mengangguk. Namun, situasi berubah pada saat berikutnya. Tunggu, kami akan menawarkan 33 juta. Tepat saat itu, suara Aurelia yang penuh kebanggaan terdengar dan dia melangkah keluar dari kerumunan bersama Baki.